Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya pembahasan kita dalam mata kuliah entrepreneurship. Hari ini adalah pertemuan yang ketiga. Kita akan bahas tentang satu metode pemetaan strategi bisnis yang cukup populer ya, yang biasa dikenal dengan BMC atau Business Model Canvas. Kita akan coba ulik apa sih BMC itu, apa manfaat BMC, kemudian kenapa kita perlu mencoba untuk mengaplikasikan konsep BMC ini di dalam menyusun model bisnis yang akan kita jalankan ya. Jadi BMC ini ditemukan oleh seorang konsultan ya, konsultan bisnis dari Swiss namanya Alexander Osterwalder. Kemudian konsep ini dibukukan dalam bukunya yaitu Business Model Canvas, sudah tersedia di toko-toko buku. Ini sekitar tahun 2010 ya. Konsep ini lahir. Jadi sudah lebih dari 10 tahun tapi masih relevan untuk bisa kita pakai dalam mempelajari operasional bisnis secara keseluruhan ya. Jadi sekali lagi Bapak sampaikan BMC ini adalah metode pemetaan strategi bisnis yang menyeluruh. Ya, kemudian BMC ini populer digunakan ya di banyak perusahaan. Untuk apa? Untuk bisa menggambarkan bagaimana operasional perusahaan secara keseluruhan. Karena kelebihan BMC salah satunya adalah hanya dengan sekali tatap, hanya dengan satu lembar, hanya dengan satu kanvas, kita bisa melihat profil atau model bisnis sebuah perusahaan. Mulai dari customer segmennya, kemudian channelnya apa aja, customer relationship seperti apa, value proposition atau nilai yang ditawarkan seperti apa, revenue stream-nya dari mana saja, struktur biayanya di mana saja, aktivitas utamanya apa saja, kemudian sumber daya utamanya apa saja ya. Jadi hanya dengan sekali tatap maka kita akan bisa melihat ya model bisnis sebuah perusahaan. Oke, langsung saja Bapak share screen dulu. Kita akan coba diskusikan lebih lanjut ya tentang konsep BMC ini. Oke, jadi BMC bisa didefinisikan sebagai satu kerangka kerja ya yang membahas sebuah model bisnis disajikan dalam bentuk visual ya berupa kanvas agar dapat dimengerti dan dipahami dengan lebih mudah ya. Secara umum BMC ini dikembangkan dengan mempertimbangkan 9 blok utama ya. Jadi ada 9 blok utama yang kita pakai untuk bisa membangun sebuah model bisnis ya. Tadi jenis-jenis bloknya sudah sempat Bapak sebutkan. Ya, nanti kita akan lihat secara lebih detail ya. Nah, keunggulan BMC salah satunya adalah kesederhanaannya. Kenapa sederhana? Karena sekali lagi hanya dengan satu halaman, satu lembar, satu kanvas, tapi bisa memberikan pemahaman tentang model bisnis secara utuh, ya, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Nah, dengan model ini maka kita dengan lebih mudah akan bisa menjelaskan ya baik itu kepada partner, kepada calon investor ya atau kepada publik dan juga memvisualisasikan kemudian juga bagaimana kita bisa menilai, mengubah suatu model bisnis agar akhirnya bisa menghasilkan suatu kinerja bisnis yang lebih optimal ya. Apa saja kegunaan BMC? Yang pertama, BMC dapat digunakan untuk semua lini bisnis ya, tanpa terbatas sektor usahanya. Jadi, sektor apa saja bisa di breakdown, bisa diolah ya dengan BMC ini. Perusahaan besar, perusahaan kecil juga bisa, ya perusahaan yang belum berdiri juga bisa ya, dibikinin BMC-nya kemudian baru nanti diimplementasikan misalnya. Nah, BMC atau Business Model Canvas ini juga sangat membantu ya untuk mempercepat proses analisis kekuatan dan kekurangan bisnis ya. Dan juga mengetahui analisis kebutuhan dan profit ya yang dapat dilakukan dengan cepat ya. Karena simplicity-nya maka perusahaan bisa segera melihat ya apa sebetulnya kekuatan dari perusahaan yang itu bisa dijadikan sebagai key resources, apa saja kelemahan juga yang harus diperbaiki. Oke,
9 blok tadi yang sudah Bapak sebutkan itu kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah bagian offering. Ya, offering ini adalah apa yang ditawarkan. Nah, di dalam 9 blok ini, maka yang ditawarkan di sini terletak pada blok value proposition atau proposisi nilai. Proposisi nilai apa yang kita tawarkan kepada customer. Ya, ini namanya offering. Nah, ini tentu perusahaan akan menggali lebih dalam value apa yang bisa kita berikan kepada konsumen. Value di sini bisa berupa produk, bisa berupa jasa, bisa berupa pelayanan lebih ya, bisa berupa hal-hal yang memang itu diminati oleh konsumen, dibutuhkan oleh konsumen gitu ya. Jadi juga kombinasi ya. Jadi jangan hanya terpaku value proposition ini berupa produk fisik ya, enggak. Tapi bisa juga berupa experience atau hal-hal lain yang memang itu dibutuhkan oleh konsumen gitu ya. Ini yang pertama. Kemudian kelompok berikutnya adalah kelompok customer yang di sini warnanya adalah warna biru muda ini ya. Nah, di sana ada 3 blok. Yang pertama adalah customer segment. Jadi kalau kita membaca dari sisi yang paling kanan dulu ya, customer segment, kita mulai dari customer. Siapa saja customer segment kita? Nah, perlu dijawab tuh customer segmentnya. Kemudian customer relationship. Bagaimana kita menjalin hubungan, menjaga hubungan dengan customer segment yang sudah kita tentukan. Nah, kemudian blok yang ketiga adalah channel. Channel ini bagaimana kita menjangkau customer, bagaimana produk kita sampai ke customer, bagaimana kita menghantarkan produk kita ke customer. Ya, jadi ada 3 segmen ya di kelompok customer ini, yaitu customer segment, customer relationship, dan juga channel, gitu ya. Nah, kemudian blok berikutnya ya setelah value proposition nanti di sebelahnya ada namanya key activities. Key activities ini adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, tentu tiap perusahaan berbeda-beda ya, tergantung dari jenis perusahaannya. Kalau perusahaan manufaktur, tentu aktivitas utamanya adalah memproduksi produk, ya. Kemudian juga memasarkan, ya. Aktivitasnya ada lagi aktivitas research and development untuk bisa memunculkan produk baru misalnya. Ada juga mungkin kalau perusahaan jasa ya mungkin aktivitasnya adalah bagaimana ya kegiatan utama pelayanan yang diberikan kepada customer itu. Itu namanya key activities ya, aktivitas utama yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua key resources ya. Ini di blok yang belakang ini kita sebut dengan blok infrastruktur ya. Apa yang menjadi infrastruktur perusahaan untuk bisa dapat melayani customer ya. Tadi key activities sudah kita bahas. Nah, key resources ya, ini adalah sumber daya utama apa yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, key resources itu bisa kalau tadi perusahaan manufaktur dia memproduksi barang, tentu key resources-nya contohnya adalah gedung pabrik atau mungkin mesin-mesin, teknologi, ya kan, hak paten. Nah, itu merupakan key resources ya. Key resources ini adalah resources utama yang dimiliki oleh perusahaan ya, bukan dimiliki oleh mitra perusahaan. Kemudian untuk berikutnya adalah key partner ya. Key partner. Key partner ini adalah partner utama ya, partner utama yang sangat penting ya dalam operasional perusahaan. Nah, contohnya misalnya supplier. Nah, supplier ini sangat strategis ya posisinya karena kalau kita tidak di pick up atau didukung oleh supplier yang handal, mungkin kita juga tidak bisa melayani customer kita dengan baik. Oke, bisa juga key partner ini adalah mungkin investor atau perbankan yang menyediakan sumber dana buat operasional perusahaan. Ini contoh ya. Ini key partner, pihak-pihak yang memang sangat berperan ya di dalam menunjang operasional perusahaan. Kemudian di bagian bawah ada yang namanya revenue stream. Ya, revenue stream ini adalah pendapatan perusahaan ya. Dari mana saja pendapatan itu masuk ya, dari mana saja perusahaan memperoleh uang, itu namanya revenue stream. Karena bisa jadi perusahaan itu memperoleh pendapatan itu bisa dari beberapa
beberapa pintu ya, gitu. Tidak hanya dari penjualan produknya, bisa jadi penjualan lisensinya, bisa jadi ada jasa pengemasannya atau yang lain ya. Berikutnya adalah cost structure atau struktur biaya. Ini adalah struktur cost biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan di dalam mengendalikan operasinya. Contoh biaya tenaga kerja itu udah pasti ada ya. Kemudian kalau dia perusahaan yang sewa tempat di mall, mungkin juga sewa tempat ya, sewa kantor, oke. Kemudian biaya karyawan ya, biaya iklan kalau dia harus beriklan. Nah, strukturnya apa saja tentu bisa diidentifikasi. Nah, ini adalah gambaran global 9 blok yang ada di dalam BMC atau Business Model Canvas ya. Oke, sekarang coba kita ulik ya. Kita ulik satu persatu secara lebih detail ya. Nah, misalnya sekarang value proposition ya. Ini adalah proposisi nilai atau nilai yang ditawarkan kepada customer. Ya, bisa produk, bisa jasa, bisa kombinasi di antara keduanya. Yang jelas di dalam blok area value proposition ini perusahaan berusaha untuk memberikan value yang terbaik kepada customer-customernya. Contoh misalnya kalau perusahaan di bidang busana muslim ya, dia value proposition-nya apa misalkan dia jualan jilbab misalkan. Jilbabnya yang seperti apa gitu ya. Yang jilbab yang antibakteri, mungkin jilbab yang bisa dipakai bolak-balik atau jilbab yang dipakai itu orang akan menjadi tampil lebih cantik misalnya ya. Ini contoh value proposition yang ditawarkan ya kepada pelanggan ya. Oke, kemudian customer segment. Nah, segmen apa? Segmen mana saja ya yang kita jadikan pelanggan kita ya. Karena nanti kita akan mendapatkan pemasukan itu dari customer ini ya. Jadi kita perlu pilih customer yang memang potensial buat kita. Tentu kita tidak bisa melayani semua kelompok customer kan gitu. Kita perlu pilih itu beberapa segmen, satu segmen atau beberapa segmen customer yang memang sesuai dengan value proposition yang kita tawarkan. Misalnya kita menawarkan tadi produk busana muslim, hijab, maka bisa jadi customer segmen kita adalah wanita berhijab, bisa juga yang mau berhijab atau belum berhijab, usianya mungkin 15-50 tahun, tinggal di area Jabodetabek, ya, atau mungkin bisa juga mama muda. Ya. Jadi customer segment ini bisa diidentifikasi. Ya. Kita lanjut. Channel. Nah, channel ini adalah bagaimana kita menjangkau customer kita, dengan apa kita bisa menjangkau mereka. Kalau misalkan kita jilbab, ya jualan kita hijab, ya bisa jadi kita menjangkau mereka lewat offline store misalkan, lewat physical store kita kalau kita punya store. Kalau enggak mungkin lewat website, online store, atau lewat akun jualan kita yang ada di sosmed, misalkan di Instagram, kita bisa menjangkau mereka. Dengan apa kita bisa menjangkau customer itu namanya channel. Nah, dan perusahaan biasanya sekarang sudah omni channel ya. Channelnya itu offline online biasanya sekarang ya, tidak hanya offline saja karena sekarang eranya era digital, semua perusahaan masuk ke digital, online store, maka biasanya sekarang perusahaan mengkombinasikan ya, omni channel kita sebutnya. Jadi dia melayani customer itu baik secara offline maupun online. Online pun dipilih jalurnya mana saja karena banyak banget ya jalurnya ya. Bisa lewat marketplace ya. Marketplace itu yang biasa kita kenal ya, ada beberapa brand, Bapak sebut aja misalnya Tokopedia, Shopee, Bukalapak, itu marketplace ya. Kita bisa menjangkau customer lewat marketplace. Karena sekarang banyak banget ya orang yang dalam tanda kutip berjualan di marketplace ya. Itu salah satu channel saja. Karena di luar marketplace tentu banyak channel yang lainnya ya. Bisa offline store, bisa lewat jaringan juga bisa, jaringan distribusi. Lewat reseller, lewat agen, lewat distributor itu juga bisa ya. Berikutnya customer relationship, bagaimana kita menjalin hubungan dengan pelanggan agar mereka menjadi pelanggan yang setia.
Nah, ini customer relationship ini bisa, kalau perusahaan besar biasanya punya namanya CRM ya, Customer Relationship Management. Bahkan ada departemen khusus yang bertugas untuk memelihara pelanggan atau customer retention agar pelanggan itu tidak pergi, agar pelanggan itu tetap loyal dan beli lagi, beli lagi. Itu biasanya ada bagian CRM ya, Customer Relationship Management, dan dia sudah punya budget sendiri biasanya untuk melakukan program-program itu. Banyak perusahaan dalam customer relationship-nya ini membuat program-program yang menarik ya. Contohnya misalnya melalui membership card ya, atau keanggotaan ya, kartu member, karena siapa yang pegang kartu member itu misalnya mendapatkan banyak benefit ya. Benefit itu bisa jadi langsung ya. Misalnya kalau misalkan bawa kartu dia akan dapat diskon langsung atau mungkin mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lain. Misalkan ketika ulang tahun itu disapa kemudian diberi hadiah, itu juga merupakan bentuk dari customer relationship ya. Atau bisa juga customer itu mendapatkan istilahnya fasilitas di mitranya perusahaan ya. Dengan punya member itu maka misalnya nih ya, ini banyak dilakukan ya oleh beberapa perusahaan penerbit kartu kredit dalam rangka customer relationship. Maka customer yang punya kartu kredit dari provider tersebut biasanya mendapatkan fasilitas lounge ya, gratis di bandara misalnya. Ini kan termasuk dalam rangka customer relationship ya. Berikutnya adalah key activities, aktivitas utama yang dilakukan ya supaya operasional perusahaan ini bisa berjalan dengan baik. Ada produksi kalau dia manufaktur ya, ada juga yang jelas aktivitas pemasaran, aktivitas promosi, aktivitas research and development ya. Ini banyak ya. Apa saja bisa diidentifikasi. Aktivitas branding, karena branding ini bagian dari pekerja pemasaran yang harus selalu diadakan ya oleh perusahaan. Berikutnya key resources. Key resources ini adalah kunci utama ya. Apa saja sumber daya utama dari perusahaan ya yang menjadi kekuatan ya dari perusahaan. Bisa jadi teknologi key resource-nya, bisa jadi brand-nya ya. Brand ini bisa, karena brand yang kuat dia akan menarik sekali buat konsumen untuk bisa masuk atau untuk bisa beli kan gitu. Atau juga mungkin paten ya, lisensi ini juga bisa jadi key resources ya. Kira-kira apa peralatan teknologi yang ini menjadi kekuatan utama, sumber daya utama dari perusahaan dalam mengoperasikan bisnisnya gitu ya. Berikutnya key partnership, ini adalah pihak-pihak yang menjadi partner utama ya dalam bisnis perusahaan ya. Bisa jadi supplier, bisa jadi vendor, bisa jadi pemerintah. Pemerintah ini juga key partner bisa jadi karena mereka punya wewenang ya untuk memberikan izin dan seterusnya. Kalau memang bisnis kita itu sangat berhubungan dengan tender-tender dengan pemerintah ya, maka pemerintah bisa jadi adalah key partnership gitu ya. Atau misalnya bisnis kita ini berhubungan dengan wilayah tertentu yang di sana ada orang-orang yang penting yang harus kita jalin komunikasi, maka pihak-pihak tersebut bisa masuk sebagai key partner gitu ya. Lanjut berikutnya revenue stream ya, revenue stream. Nah, ini adalah sumber pendapatan perusahaan ya, sumber-sumber pendapatan perusahaan. Sumber-sumber pendapatan banyak ya, tergantung ya. Sumber-sumber pendapatan perusahaan ini banyak. Jadi bisa jadi penjualan, terutama penjualan juga bisa penjualan retail, penjualan grosir, penjualan lisensi atau apa ya, banyak ya. Jadi seringkali perusahaan harus kreatif ya di dalam menciptakan revenue stream agar revenue stream semakin banyak dan semakin besar. Nah, berikutnya adalah cost structure atau struktur biaya. Ini biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk membentuk, untuk memproduksi, untuk memasarkan produk atau layanan perusahaan. Nah, dari sini nanti akan bisa diidentifikasi kira-kira
cost apa saja yang dominan gitu ya, cost apa saja yang perlu dioptimasi, cost apa saja yang perlu dieliminasi. Nah, ini bisa dianalisis ya. Jadi ada 9 blok ya dalam apa namanya bisnis model Canvas ini. Kalau ini bisa dijagain betul, ya semua blok ini bisa dioptimasi dengan baik, diracik dengan baik, maka perusahaan akan sangat mudah ya dalam mengidentifikasi, dalam melahirkan value proposition yang bagus. Kemudian bagaimana model bisnis ini bisa dijalankan dengan baik. Yang jelas sekarang perang ini bukan hanya perang produk ya, dalam bisnis sekarang ini bukan hanya perang produk, tapi juga perang model bisnis ya. Bapak kembali ke gambar yang awal ini. Sekarang ini adalah perang model bisnis. Ada model-model bisnis yang sudah out of date, yang sudah kadaluarsa ya. Yang kalau kita mati-matian pun karena model bisnisnya sudah out of date, sudah nggak relevan ya, sulit sekali untuk bisa menang di pasar gitu. Demikian juga banyak model bisnis baru yang sangat sangat inovatif gitu ya, yang nggak terfikirkan sebelumnya gitu ya. Startup yang muncul belakangan ini, mereka hadir dengan model bisnis yang revolusioner gitu ya. Yang awalnya kita nggak ngerti mereka dapat duitnya dari mana gitu. Karena mereka menjual produknya itu seakan-akan seperti gratis ke masyarakat. Masyarakat bisa memakai produknya dengan tanpa biaya, padahal masyarakat mendapatkan benefit gitu. Tapi ternyata perusahaan ini punya model bisnis yang unik gitu, yang kita mungkin nggak tahu dia punya revenue stream dari mana gitu. Ya, bisa jadi revenue streamnya adalah dari iklan yang kita nggak tahu ya, karena dia itu mengumpulkan sekian banyak customer ya, pengguna produknya sudah banyak ya, ibaratnya dia bikin kolam gitu. Ketika kolam sudah banyak ikannya, sudah ngumpul di situ, maka database kolam itu kemungkinan dia jual kepada pengiklan gitu dan sehingga secara tidak sadar ketika kita memakai aplikasi tertentu, produk tertentu, jasa tertentu, itu kadang-kadang ada iklan yang nyisip gitu ya. Itu berarti di situ mungkin revenue stream dari perusahaan itu ya, itu yang kadang-kadang kita nggak sadar gitu. Nah, jadi ini bisa diotak-atik ya. Bisnis model Canvas ini fleksibel. Kalau kita mau merubah model bisnisnya juga boleh-boleh saja, nggak ada masalah gitu ya. Value proposition-nya kita rubah boleh saja. Customer segmennya kita perlebar bisa, ya kan? Customer segmennya kita apa namanya cipta ulang ya, kita bidik lagi yang baru boleh-boleh saja gitu ya. Tapi selagi masih bagus ya kenapa tidak diteruskan model bisnisnya gitu. Tapi sekali lagi dengan sekali tatap, dengan kita melihat 9 blok ini, maka kita bisa mengoptimalkan mana saja blok-blok yang harus kita perbaiki gitu ya. Misalnya customer relationship ya, customer relationship kalau selama ini kita kurang aktif di media sosial, padahal itu sangat potensial. Kenapa? Karena customer sekarang itu ngumpulnya di medsos. Kalau kita nggak terjun ke medsos, maka kita kurang bisa menjalin komunikasi hubungan dengan customer kita yang semuanya ada di medsos. Maka sebisa mungkin ya kita punya akun di medsos. Kemudian di situ kita bersapa ria dengan customer, update produk-produk baru dengan customer, ya kan. Kemudian juga bisa jadi customer akan apa namanya memberikan feedback, respon atas produknya ya kita bisa jawab di dalam akun sosial media kita. Ini contoh untuk customer relationship karena memang customer sekarang itu hidupnya itu banyak di sosmed ya. Mau tidak mau kalau kita mau berkomunikasi langsung tanpa banyak birokrasi ya kita bisa berkomunikasinya di sosmed gitu ya. Kita ciptakan follower yang banyak, kemudian di situ kita jalin komunikasi yang baik. Ini contoh saja ya gitu. Kemudian misalnya untuk channel ya, channel ini juga bisa diperluas ya. Tadi sudah Bapak bilang ya, Bapak ulang lagi ya. Channel ini bisa kalau sekarang ya omni channel ya, online offline. Online sendiri juga platformnya banyak banget ya. Kita mau pakai platform yang mana saja bisa. Kita pilih yang kira-kira memang pas dengan customer segment yang kita bidik. Oke, itu untuk penjabaran singkat ya mengenai BMC, Business Model Canvas. Kita akan lanjutkan dengan diskusi dan studi kasus. Ada beberapa contoh perusahaan yang bisa kita ulik bersama. Kita akan bahas satu persatu. Kita akan latihan ya dengan apa namanya
blog ini kita akan latihan, kita akan pakai post-it untuk bisa mengganti, memunculkan yang baru lagi. Kita akan kerja secara berkelompok agar pemahaman kita terhadap bisnis model Canvas ini bisa kita jalankan dengan baik ya. Bapak stop share dulu. Jadi tugas kita sekarang adalah latihan untuk bisnis model Canvas. Silahkan bisa memakai aplikasinya, contohnya pakai model yang baru, silahkan. Bisnis yang baru boleh, atau bisnis yang sudah berjalan juga boleh untuk kita ulas ya. Untuk kelompok A misalkan ini Bapak ada contoh kasus, coba nanti silahkan dibikin BMC-nya, bisnis model Canvas-nya untuk perusahaan Starbucks ya. Starbucks ini tentu sudah sangat familiar ya, dan mudah saya pikir ya. Coba diurai bisnisnya Starbucks itu, model bisnisnya dalam BMC ini, konsep BMC ini. Siapa aja customer-nya, bagaimana channel-nya, customer relation seperti apa, value proposition-nya apa saja, key partner-nya siapa saja, ya kan, key resource-nya apa saja, kemudian revenue stream-nya dari mana saja, cost-nya apa saja, silahkan di breakdown. Oke, untuk kelompok B, ini Bapak ada tugas untuk coba breakdown untuk produk Wardah ya. Wardah ini kosmetik ya, produk kosmetik, mereknya Wardah, di Indonesia sudah sangat familiar ya. Ini juga menarik untuk dibahas. Silahkan nanti di breakdown model bisnisnya dalam bentuk BMC dan nanti akan kita diskusikan bersama. Terima kasih. Kita lanjut dengan praktek pembuatan bisnis model Canvas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.